Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya di Bangkit Bakso. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga ya kita semua selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta dipermudah segala usaha dan urusan. Nah, untuk di video kali ini ya teman-teman, saya mau memberikan trik ya simple untuk merebus bakso supaya tidak pecah. Hasilnya juga mulus, growing dan crash. Kebetulan ya kemarin juga banyak yang nge-DM ya untuk membahas cara merebus bakso yang benar. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, untuk membuat bakso yang super crush dan padat itu, selain merebus bakso yang benar, untuk adonan atau perbandingan adonan baksonya juga perlu diperhatikan teman-teman, karena itu juga mempengaruhi untuk hasil akhirnya. Jadi ya, antara cara merebus dan untuk adonan baksonya juga itu harus saling bergandengan ya teman-teman, atau saling melengkapi. Next ya, kita balik lagi ke topik pembahasannya. Nah, saat membuat bakso ya, kalian pasti ingin mendapatkan tekstur yang lebih kenyal dan padat. Namun ya, tak jarang juga bakso ya yang kita buat justru hancur dan pecah. Alhasil saat disajikan ke kuahnya, tampilan baksonya jadi tidak menarik, tidak mulus, bahkan tidak cantik lagi teman-teman. Nah, apakah pernah ya teman-teman mengalami hal tersebut? Silakan ya teman-teman bisa share pengalaman teman-teman mengenai hal tersebut saat mencetak bakso gagal total. Nah, untuk cara merebus baksonya teman-teman, di sini sudah kita sharing ya menjadi dua bagian. Yang pertama itu kita menggunakan air hangat, lalu yang kedua kita bisa menggunakan air dingin. Untuk air hangat ya teman-teman ya, usahakan kondisi airnya itu jangan terlalu mendidih atau panas ya. Ya, cukup masukkan bakso ya yang kita cetak itu saat kondisi air rebusan sedikit beruap aja dan hangat, karena kalau bila teman-teman mencetak baksonya saat air panas atau mendidih, justru membuat nanti tekstur baksonya jadi lembek, rusak, alhasil bakso yang kita buat ya tidak mulus, bahkan fatalnya bisa hancur. Jadi di situ teman-teman bisa mainkan untuk apinya ya, apabila nanti sudah mendidih ya, kelamaan airnya itu suhu airnya terlalu panas, teman-teman bisa matikan saja untuk apinya. Nah, lalu yang selanjutnya teman-teman ya, selain teman-teman mencetaknya langsung ya matang di satu wajan atau panci ya, teman-teman bisa rendam bakso di air hangat hingga setengah matang ya. Lalu teman-teman bisa angkat atau tiriskan dan baksonya dipindahkan dengan air mendidih ya teman-teman. Hal ini akan membuat tekstur bakso lebih padat dan mulus. Jadi tidak usah khawatir nanti baksonya bisa retak atau pecah-pecah. Nah, yang kedua ya teman-teman juga bisa menggunakan dengan air dingin. Nah, untuk air dingin ya saya rekomendasikan buat yang sudah mahir ya untuk mencetak baksonya. Nah, kalau teman-teman masih pemula mencetak baksonya, itu saya sarankan menggunakan yang pertama saja ya, menggunakan air hangat. Nah, Bang, kenapa nggak dimasukkan ke air es setelah dicetak? Nah, sebaiknya teman-teman hal tersebut untuk diperuntukkan bakso dari bahan dasar ikan ya. Sebab biasanya bakso ikan itu cenderung lebih lengket dan lebih mudah hancur. Nah, apabila teman-teman cetak baksonya untuk bakso ayam ya, misalkan pentol ya, pentol kuah, bakso ayam sapi, bahkan sapi full, jadi tidak perlu menggunakan air es teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan air hangat
langsung ya dicetak sampai matang, dan teman-teman juga bisa menggunakan dua wajan ya. Yang pertama untuk mencetak, yang keduanya itu teman-teman diangkat untuk proses matangnya teman-teman. Hal ini akan membuat bakso teksturnya lebih padat, mulus, dan tidak akan retak. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, selain cara merebus baksonya itu harus benar, untuk perbandingan adonan baksonya juga harus tepat ya, harus pas. Nah, percuma ya teman-teman kalau adonan baksonya itu tidak pas ya, terlalu banyak bahan pengenyal misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu hasil baksonya nanti juga tidak bisa maksimal. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman ya, atau pengalaman teman-teman saat mencetak bakso itu uh, bisa gagal. Nanti kita bisa bahas satu persatu teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Jangan lupa dukungannya seperti biasa dengan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video resep bakso dari saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lain waktu teman-teman. Terima kasih. Bye bye.